sudah ada pasien, sudah dilakukan triase dan akan dilakukan tindakan, ya. Kemudian saya aman diri, cuci tangan, kostapel, telapak, ya. Oke, kemudian saya pakai masker. Oke, sudah aman diri, kemudian lingkungan sudah aman, pencahayaan sudah terang, kemudian juga aman pasien sudah di bed dan misalkan tidak gelisah, jadi tidak perlu dipasang samping ya, untuk samping. Nah, kemudian berikutnya kita akan cek dulu responnya, kita dekati, ternyata posisinya tidak alert ataupun tidak sadar langsung. Kita cek dengan suara, Pak, Bapak, ternyata tidak respon terhadap verbal. Kemudian kita cek dengan nyeri, Pak, Bapak, oh misalkan ternyata ada respon, misalnya kalau tidak ada respon ya biasa, kalau tidak ada respon kan SOP-nya seperti ini, gitu ya. Tapi ini sebenarnya misalkan ini mah ada respon, oke? Setelah ada respon, nah ingat semuanya itu sebenarnya urutannya ABCD ya untuk pertolongan ataupun pemeriksaan. Khususan bila ternyata dia tidak ada circulation di awal. Kan ini mah saat saya tekan dia ada gitu ya, berarti jelas circulation ada kan. Oh berarti bukan CAB saya tolong, berarti kan ABC. Nah ABC berarti itu apa? Airway, jalan nafas. Ya sudah, berarti saya akan menilai dulu airway, look, listen and feel. Dilihat kembang kempis dada ya. Kalau airway itu tidak usah dibuka bajunya kecuali kalau breathing. Airway dilihat kembang kempis ada, misalkan ada nafas. Kemudian juga suara nafasnya ada, hembusannya ada. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang itu kasus ya. Sebenarnya ini kasusnya bagaimana? Nanti kalau misalkan diuprakan, contohnya misalkan pasien nanti saya bilang saya melakukan look, listen and feel kembang kempis, nanti kata pengujinya ada kembang kempis gitu ya. Kemudian terdengar suara nafas, terasa hembusan nafas, nanti kata pasiennya kata pengujinya suaranya snoring. Nah, snoring itu apa? Ngorok, ya kan? Suaranya ngorok. Kalau suara ngorok berarti itu ada sumbatan, ya. Sumbatan itu bagaimana? Sumbatannya berarti kita harus buka, ya, jalan nafasnya ketika ada sumbatan itu dengan cara yang bagaimana? Nah, apakah mau menggunakan alat ataukah tidak? Kalau misalkan nanti kita lihat, lidahnya itu memang hampir menutupi, berarti kan memang harus menggunakan alat ya gitu. Nah nanti alatnya pakainya apa? Pakai OPA ya. OPA kalau misalkan hanya pemberiannya hanya OPA saja, tidak akan pasang ETT, itu sebenarnya boleh bersih. Tapi kalau misalkan mau plus ETT itu harus steril gitu ya. Karena ini khawatir akan ada tindakan yang steril, ya udah berarti kita buka. Lalu Anda pakai handscoon steril, jaga-jaga, kemudian Anda ambil. Nah, nanti dilihat kalau sekiranya kita bisa mengakses lidah, kita cukup ini saja. Tapi kalau sekiranya lidahnya itu sudah masuknya terlalu dalam, itu kita harus pakai tong spatel ya. Tong spatel ini kita ambil dan lakukannya ke bawah itu untuk menekan lidah. Kita lihat, kemudian kita tekan dulu ke sini, ke bawah. Baru posisinya masangkan begini ya. Tetap kita buat U dulu. Masukkan dulu U, oke. Waduh, ininya malah Masya Allah, ini yang beresiko. Astagfirullah. Udah setengah, baru kita putar, lalu masukkan. Memutar itu ingat ya, pegangnya itu nih hanya di ujung, cukup dengan 2 jari. Masukkan, sudah setengah, kita putar, pegang sampingnya,
ambil masukkan. Jangan begini-begini, nanti napasnya ke tutup ya, seperti ini. Dan tidak usah dipasang plester gitu. Nah, kalau misalkan oke sudah ya. Nah, terus Bu, misalkan apakah ketika snoring hanya boleh pakai OPA saja? Tidak, ada juga bisa pakai apa? NPA ya, NPA. Nah, NPA itu pasangnya di hidung, cuma memang sekarang itu jarang ya, karena lebih traumatiknya lebih tinggi gitu. Nah, kalau NPA itu namanya nasofaring ya, berarti harus di hidung. Kita lihat dulu pakai pen light. Kita buka kanan dan kiri, ada nggak yang obstruksi atau sumbatan? Oh, tidak ada. Nah, kemudian kita ambil dulu cotton bud, kasih pelumas ya, misalkan baby oil, kita bukan jadi baby oil, bersihkan aja dulu kalau itu kotor, tapi kalau tidak usah ya. Nah, kemudian kita pasang perlak pengalas ya, kita pasang perlak pengalas ya. Nah, kemudian kita akan siapkan dulu. Nah, saya masih pakai handscoon bersih. Cerita ini masih kan beda kasus. Ini saya masih pakai handscoon bersih. Kemudian saya ambil ini, nah, kemudian di rumpan, oke. Kemudian kita ambil jelly, kita tarik dulu ke atas ya. Kemudian baru oke. Nah, ini sebenarnya tadinya bukan di sini kan, masih ada di luar, tuh ya. Nah, masih ada di luar. Kita lihat ukurannya, ini masih dalam ada ukurannya, kita hitung dulu. Kita lihat ya dari ujung hidung ke tragus ke sini, ya. Oh iya, tuh. Pas ini, ukurannya kecil banget ya. Kan oh ya pas. Oke, lalu kita dibuka lalu dimasukkan ke dalam, ya. Oke, setelah itu kita akan ini sudah ya. Sebentar mana ini dulu. Apa ini buka terus? Kok ini sakit sih, saya bacanya pantesan aneh. Nah, oke, sudah ya. Nah, kemudian di sini kita harus melakukan pelemasan dulu di hidung pasien. Ini kan saya ambil obat tetes. Kira-kira mau di mana? Bisa kanan, bisa kiri, gitu ya. Misalkan udah buat jaga-jaga, kita tetesi dua-duanya, tekan atasnya, kemudian kita tetesin satu tetes sudah. Tunggu beberapa saat sambil saya buka handscoon, ya. Kemudian saya ganti handscoon steril. Setelah saya pakai handscoon steril, kemudian saya ambil nih, ya. Kemudian kayak bengkoknya ada, coba ya, sini bengkoknya nih. Ya, oke. Nah, di sini katanya kan hati-hati kelengkungan tube itu mengarah ke depan. Iyalah ya, ke depan, ya. Ujungnya diarahkan ke telinga. Jadi ujung ini yang nonjol ini harus dekat dengan telinga. Pipa nasofaring ini melalui hidung dengan lembut. Ujung tajam pipa berada di lateral untuk menghindari plexus Kieselbach. Jadi kalau misalkan kita mau memasukkan yang di hidung kiri, coba ini posisinya sudah betul ya, ada di lateral kan? Gitu. Nah, kalau di kanan ini kan nggak bisa, harusnya kan di lateral, berarti masangnya adalah begini. Gitu. Nah, makanya disebutkan bila mengalami sedikit hambatan jangan dipaksakan, putar sedikit ke pipa tersebut, bila tetap gagal maka dimasukkan ke dalam yang lain, gitu ya. Nah, sekarang misalkan kalau yang kanan ini kan memang begini ya masangnya. Nah, kalau yang kanan ini yang kiri kita on-kan, kita langsung masukkan. Ya. Aduh, ini nggak masuk. Iya, ini udah masuk lah ya. Sebentar ya, saya ukur. Wah, tetap nggak masuk. Harusnya bukan yang ini, ada pentem satu lagi itu tuh yang kulitnya elastis tuh. Ya, itu nggak masuk. Jadi dimasukkan seperti ini. Nah, tapi kalau untuk yang kiri kan masangnya nggak begini, harus begini. Nah, sehingga kalau masukkan yang kiri, setelah masuk setengah itu diputar.
baru dimasukkan. Tapi kalau yang kanan setelah kalau yang kanan setelah masuk ya udah masuk aja begini. Itu ya. Kan salah satu mau yang kanan mau yang kiri. Ya udah saya mau yang kanan aja biar langsung nggak putar-putar gitu ya. Dah, misalkan ya. Selesai itu untuk NPA. Jadi OPA dan NPA sama-sama untuk snoring ya. Nah, kemudian setelah itu ini dengan yang alat. Bu, apakah harus pakai alat? Ya tidak mesti, ada yang memang tidak dengan alat. Misalkan ternyata instruksinya pasien snoring lakukan pembebasan jalan napas tanpa alat dan tidak terdapat cedera servikal. Ya sudah, kalau begitu, pasiennya ngorok, berarti ternyata tidak cedera servikal nih di area klavikula ke atas. Berarti boleh head tilt, boleh chin lift. Tapi yang bagus itu head tilt, chin lift. Head tilt itu nih dahinya ditekan biar ke atas. Kemudian chin lift itu pakai 2 jari ya, kita naikkan ke atas. Jadi ya seperti ini dibukakan. Kita buka jalan nafasnya. Ya ternyata suara snoringnya sudah hilang. Tapi kalau tidak hilang ya berarti harus pakai alat ya. Snoring alatnya tadi OPA atau NPA. Nah ternyata kasusnya pasien terdengar mengorok tapi terlihat cedera di area leher atau di klavikula. Berarti itu cedera servikal, nggak boleh head to chin lift, kita lakukan jaw thrust. Nah kalian coba rahangnya nih, A ya, pas A atau jangan A gini ke depan, salah nih ke depan nih. Ada yang gerak nggak di pinggir? Nah itu yang harus kalian majukan. Nah, jadi si ini tuh kalian coba, karena udah tahu yang gerak, kalian lemesin, terus kalian dorong sendiri. Pakai tangan, dengan sendirinya gigi maju ke atas. Nah, itu pun sama pasien tuh. Nih di sebelah sini ya. Di mandibulanya kita tarik ke depan. Nih, ditarik ke atas. Jadi si gigi yang biasanya gigi bawah itu di belakang menjadi itu agak ke depan. Nah, itu dibuka, seret. Oke, suaranya sudah hilang, alhamdulillah. Misalkan snoringnya udah hilang. Oke ya, filtras. Nah, kemudian selain itu, ternyata ketika lu listen and feel terdengarnya apa? Gargling. Gargling itu berarti ada cairan. Kalau misalkan lakukan pembebasan jalan nafas tanpa alat dan pasien tidak mengalami cedera servikal. Kalau tanpa alat berarti kita cukup dengan dimiringkan ya, tangannya nih dan juga lututnya kita miringkan. Oke, miringkan ya, kepala pasien juga kita miringkan. Kemudian pakai ini, misalkan ini bersih apa steril. Kalau steril ya ambil dari pakai itu ya. Ini harus steril Bu, oke lah. Meskipun steril nggak mungkin sekecil ini. Oke, ini makan bersih ya, seperti ini. Nah, kemudian kita buka ya, kita lakukan jadi, nah kita buka dulu pakai 2 jari nih ya, cross finger, seret, jadi gitu ya. Nah, oke, kita putar, lalu pakai tangan satunya lagi kita keluarkan, jadi biar bleber sini ya. Oke, sudah. Oke, ternyata pas dicek alhamdulillah gargling sudah hilang. Tapi Bu, ternyata kasusnya itu lakukan dengan alat karena gargling tidak hilang. Ya udah, kita pakai suction. Pakai suction. Kalian maunya pakai pinset apa pakai handscrew steril? Handscrew steril. Oke, kalau saya coba dulu yang pakai pinset dulu, berarti kalau begitu ya. Kalau misalkan pakai pinset dulu, oke, ya sudah nyolok ya. Nah, kita siapkan dulu. Itu kekecilan sebenarnya mah. Oke. Ya. Kalau misalkan pakai pinset ya seperti ini. Nah, kemudian
kayaknya dibuang, mana nggak ada ya. Kemudian kita ambil begini, lalu pakai tangan kiri ya, hanya jari ini saja kita masukkan. Setelah masuk baru tutup. Nah, tarik tuh sampai airnya masuk ya. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam, jangan dulu ditutup, pas kita masukkan sampai dengan mentok. Ini harusnya masih bisa masuk ya. Oke, kita masuk, udah sudah mentok, tarik 1 cm, lalu kita tutup, hitung maksimal 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ada diputar ya. Oke, sudah. Kemudian kita misalkan dengan sekali itu sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita matikan. Kemudian kita simpankan ini di sini ya, seperti itu. Nah, ini hanya boleh memegang ujung belakangnya saja. Itu. Ini tidurkan di sini. Dah selesai. Kalau misalkan pakai handscoon steril, berarti ketika di sini ya dibuka kan, terus ambil, kemudian ini dimiringkan ya. Oke, baru Anda pakai handscoon steril ya. Setelah pakai handscoon steril, sekarang sudah steril semua, Anda ambil ya ini, kemudian pakai tangan kiri kita on kan, kemudian kita masukkan, kemudian kita baru dimasukkan ya, kita masukkan, kita bentuk, baru tutup, lalu itu maksimal 10 detik. Kita pakai kanan kiri. Nah, kemudian kita putarkan, yang dipegang ininya saja ya, bawahnya saja, dan kita tarik. Nah, lalu kita simpankan. Dah selesai. Kita evaluasi. Ingat, semua yang tadi tuh harus Anda lakukan evaluasi. Kembang kepisnya ada, suara nafasnya ada, jernih, hembusannya pun ada. Dia harus bilang jernih, oh berarti udah teratasi tuh masalahnya itu ya. Apa lagi nih belum? Udah ya? Sudah. Nah, kalau ini sih bagaimana? Ini udah nggak direkomendasikan lah ya, LMA, dan ini kan biasanya dengan dokter juga ya di ruang operasi, nggak di sini, jadi nggak kita ajarkan. Udah. Bu, kalau ini kenapa Bu ada hiperoksigenasi untuk suction? Nah, ini khusus bila pada saat kita mau suction, SpO2-nya kurang dari 95%, tapi garglingnya udah terdengar keras, Anda ambil back valve mask dulu. Mana back valve mask? Makanya kan karena kan salah satu kontraindikasi suction itu kan ketika saturasinya jelek ya. Jadi sebelum mau di suction ternyata SpO2-nya kurang bagus, misalkan kurang dari 95, ya sudah. Terus udah bisa kan kemarin ya belajar ya, masukin oksigen udah ya? Udah belum? Ya udah, disambungkan ke sini, sudah di 10. Lalu ini hidung, ini dagu, C dan 3 ya. Tuh, kemudian agak sedikit diangkat. Lu 1.000, 2.000 terus saja. Misalkan sampai dengan kurang lebih 30 detik gitu ya. Oke, sudah. Kalau sudah baru kita lakukan tadi yang suction. Oke, selesai. Dan jangan lupa, alhamdulillah Ibu tadi ada pray-nya ya, sudah selesai. Kita sampaikan DO-nya dulu. Tindakannya sudah selesai, hasilnya suara nafas yang tadinya seperti mengorok sudah hilang, kembang kepisnya sudah ada, hembusannya pun sudah terasa gitu ya, untuk suara nafas. Nah, bagaimana Bu? Tanyanya DS-nya bagaimana Bu dari Ibu? Oh iya, alhamdulillah ya sudah baikan sepertinya. Terima kasih.
Baik Bu, kalau begitu nanti saya akan kesini lagi untuk melakukan pengecekan TTV. Ya, terima kasih.